Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Wa qala Allah aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Shadaqallahul adzim. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita. Nikmat yang tiada tara banyaknya, bahkan kita tidak akan pernah bisa menghitung-hitungnya dengan angka. Terutama kenikmatan iman, Islam, kenikmatan sehat. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih dibangunkan lagi oleh Allah, masih diberi kesempatan untuk memantaskan diri ketika nanti kita di akhirat berhadap-hadapan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah cita-cita yang paling tinggi di antara kita semuanya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada contoh hidup yang sempurna, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarganya, para sahabatnya, para umatnya ila yaumil akhir. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya. Biasanya tema-tema yang semacam ini kalau kita tidak batasi, sok kadang waktunya panjang ya. Seperti membicarakan sesuatu yang menarik. Tetapi insya Allah nanti kita akan batasi waktunya sampai jam 6 kurang mungkin ya, untuk tanya jawab. Kalau misalnya ada yang perlu dijelaskan kembali, yaitu terkait dengan gangguan jin atau sihir atau apa saja yang terkait dengan makhluk yang kasat mata. Ya memang ada yang kemudian tidak percaya jin itu enggak ada, tapi jelas bahwa Al-Quran juga menyebutkannya. Makanya di dalam suratnya aja ada surat jin. Bahkan di surat ini An-Nas itu kan minal jinnati wan nas, berlindung kepada Allah dari gangguan jin dan manusia. Ya, kemudian mengajak kepada hal-hal yang negatif, namanya syaitan. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, waktu yang singkat ini coba kita akan bersama-sama untuk belajar bagaimana kita harus berhadapan dengan makhluk yang kasat mata itu. Apakah bisa makhluk yang tidak kelihatan itu kemudian mengganggu pada kehidupan kita? Dan bagaimana nanti solusinya? Yang jelas, gangguan itu ada. Gangguan itu ada. Makanya jin itu bisa masuk ke dalam tubuh kita dengan urat-urat di urat-urat darah, bahkan bisa mempengaruhi pikiran, bisa mempengaruhi perasaan, bisa mempengaruhi tindakan, tingkah laku manusia, bisa melakukan sesuatu yang di luar
penalaran manusia. Makanya kadang ada rasa-rasa gangguan itu. Nah, gangguan itu bisa yang banyak itu gangguan kadang malas melakukan pendekatan diri kepada Allah, malas melakukan ibadah. Itu bentuk dari gangguan. Meskipun banyak sekali gangguan-gangguan yang lainnya. Nah, sebagaimana jasad fisik atau jasad ini ada namanya polutan. Polutan itu sesuatu yang masuk dalam tubuh kita sementara tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi polutan itu ketika jasad kita kemasukan polutan, apa yang masuk dalam tubuh kita itu nggak bisa diurai. Mau kemudian atas kemuliaan Allah, atas kehebatannya Allah, maka polutan-polutan itu akan dikumpulkan di titik-titik tertentu. Nanti kemudian bisa diambil melalui al-hijamah atau bekam. Nah, polutan itu biasanya yang terkenal ada 5P. Ada 5P. Ada pemanis, ada perasa, penyedap rasa, ada pewarna, ada pengawet, ada polusi udara. Nah, ini enggak dibutuhkan oleh tubuh ini. Pewarna itu yang butuh siapa? Ya mata kita, tubuh kita enggak butuh. Jadi tampilan yang indah, yang mencolok, itu yang butuh mata kita, tubuh kita enggak butuh. Kemudian pengawet yang butuh siapa? Pedagangnya. Biar awet dagangannya, makanannya, makanya terus diasih pengawet. Tubuh kita enggak butuh. Ya. Terus kemudian apalagi penyedap rasa itu yang butuh lidah, tubuh kita enggak butuh. Nah, hal-hal yang semacam ini kemudian tidak bisa diurai oleh tubuh kita ketika itu masuk dalam tubuh kita, dan itu akan mengganggu. Ya, polutan itu jelas akan mengganggu mekanisme tubuh kita, jasad kita. Pun demikian, ruh kita itu juga ternyata bisa kemasukan polutan. Ya. Di antara polutannya itu ya dari energi negatif yang ditimbulkan oleh makhluk Allah yang kasat mata itu, yang berupa jin. Jin itu makhluk gaib, tidak bisa dilihat dengan mata. Nah, itu banyak polutannya juga. Terus kita itu ada polutannya juga. Yang jelas itu tidak bermanfaat. Dan dia akan senantiasa mengganggu. Dari manapun asalnya, apapun alasannya, maka sebenarnya qadarullahnya dan sunatullahnya jin itu tidak diperkenankan, tidak dibenarkan masuk dalam tubuh kita. Ini tidak dibenarkan. Maka kalau ada jin yang masuk ke dalam tubuh kita, itu sudah melanggar kode etik jin. Melanggar kode etik jin, maka dia salah. Ini yang perlu kita ketahui. Lah, polutannya itu dari mana saja? Bisa saja dia itu masuk sendiri. Jadi jin itu bisa masuk sendiri. Ya, dia berniat untuk mengganggu kita, masuk sendiri dia. Terkadang kita berada di tempat-tempat yang sepi sunyi, ya, yang tidak pernah dilewati orang, atau di daerah-daerah yang kalau orang katakan angker itu jin bisa masuk dengan sendirinya, bisa masuk atas mereka sendiri, bisa masuk ke dalam tubuh kita. Itu karena masuk sendiri. Yang kedua, polutan dari jin itu yang masuk ke dalam tubuh kita atau jasad kita dan kemudian mempengaruhi roh kita, itu bisa kita masukkan, kita kehendaki dimasukkan oleh kita, atau kita sendiri yang menghendaki. Contohnya gimana? Contohnya misalnya orang yang pengen dipasang susuk, terus kemudian memasukkan energi, ya, atau kemudian dengan niatan-niatan untuk mencari kekuatan atau kodam dan sebagainya, itu kita sendiri yang menghendaki. Saya pengen punya skill ngomong yang terampil, yang bisa menarik orang, bisa pasang susuk di bibirnya. Ya.
biar gendongnya kuat, itu orang-orang dulu itu biasanya biar gendongnya kuat, bisa dimasukkan di tubuhnya. Biar apa, kemudian dia sendiri menghendaki untuk berkolaborasi memasukkan jin ke dalam tubuhnya. Itu banyak jenisnya. Ya. Kemudian yang ketiga, dimasukkan oleh orang lain. Mungkin disengaja ataupun tidak disengaja, itu dimasukkan. Ya.